Bea Cukai kembali melakukan penindakan atas impor kendaraan bermotor berkapasitas besar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis NTV Gracia Adur dari lokasi. Gracia, bisa dijelaskan ada berapa banyak jumlah kendaraan impor ilegal yang berhasil dicegah oleh Bea Cukai dan dari mana saja kendaraan tersebut? Ya baik Ellen dan juga pemirsa, totalnya barang bukti yang sudah diamankan adalah 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas yang ini dalam kondisi terurai lengkap, kemudian 20 unit rangka atau frame sepeda motor Harley Davidson bekas tanpa mesin dan juga roda. Dan ini berkat sinergitas yang dilakukan oleh Bea Cukai dari Pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan juga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Metode penindakan sendiri yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri adalah yang pertama adalah dengan mendeteksi melalui anomali visual hasil pemindaian X-ray peti kemas yang terintegrasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik mendalam pada 2 peti kemas. Nah, tadi juga disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok yang mengatakan bahwa modus dari operandi yang dilakukan oleh 3 perusahaan ini adalah dengan memalsukan dokumen pemberitahuan impor. Jadi sebelumnya dari pihak 3 perusahaan ini memberitahukan kepada pihak Bea Cukai bahwa barang impor yang dikirimkan merupakan suku cadang ataupun spare part biasa, tetapi padahal yang ditemukan oleh pihak Bea Cukai ini adalah fisik barang yang berisi kendaraan motor besar bekas yang terurai. Kalau tadi diinformasikan pula bahwa waktu penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok ini berdasarkan dari hasil pengamanan selama semester 1 di tahun 2026, periode Desember 2025 hingga bulan Juli 2026. Dan ada sebanyak 3 perusahaan yang terlibat. Yang pertama adalah PT PAS, ini merupakan importir dari 2 unit motor Harley Davidson. Kemudian PT TSS importir 3 unit motor Harley Davidson, dan yang terakhir adalah PT HPM, ini mengimportir 20 unit rangka motor. Atas peristiwa ini, Ellen dan juga pemirsa, ada beberapa pelanggaran hukum dan juga aturan yang dilanggar oleh 3 perusahaan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025 ini tentang kebijakan dan pengaturan impor barang bukan baru, dan aturan ini secara tegas juga melarang masuknya kendaraan bermotor bekas untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan setelah dilakukan press release hari ini, barang-barang yang sudah diamankan, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bea Cukai beserta jajarannya? Yang pertama adalah status dari barang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai barang dikuasai negara dan akan berproses menjadi barang milik negara atau BMN. Dan ini masih belum ditemukan juga, masih belum juga ditetapkan tersangkanya karena ini baru berupa penindakan dari segi administrasinya saja, sehingga proses hukum ini masih dalam tahap pelanggaran administrasi dan juga penelitian dokumen. Ellen. Tia, berapa potensi kerugian negara dari hasil penindakan ini dan juga sudah sejak kapan operasi ini dilakukan? Operasi ini sudah dilakukan sejak bulan Desember 2025 sampai di bulan Juli 2026. Dalam semester pertama ini, 3 perusahaan inilah yang paling banyak melakukan pelanggaran secara administrasi. Yang tadi sudah saya jabarkan sebelumnya, penemuan 5 motor unit bekas motor Harley Davidson dan juga 20 kerangka motor Harley Davidson bekas. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait berapa kerugian negara. Jawabannya adalah masih dalam proses penghitungan seperti itu, Ellen. Jadi masih belum dikeluarkan ada berapa kerugiannya karena ini masih proses penghitungan. Nanti kita akan tunggu bersama update-nya akan seperti apa, karena sampai sejauh ini juga masih belum ditetapkan tersangkanya karena ini masih berupa penindakan administrasi dari ketiga perusahaan tersebut, Ellen. Baik, kita akan tunggu keterangan lanjutan dari pihak Bea Cukai. Terima kasih Gracia Adur, jurnalis NTV melaporkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.